Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas ridhonya hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah hukum dagang. Juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi dalam hukum dagang, yaitu hukum perlindungan konsumen, yang sayangnya ya sudah tidak lagi menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum. Jadi ada Fakultas Hukum yang memasukkan hukum perlindungan konsumen itu ke dalam salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari. Ada juga Fakultas Hukum yang Ada juga Fakultas Hukum yang tidak memasukkannya ke dalam mata kuliah tersendiri. Jadi dia tergabung dalam hukum dagang. Bagaimana dengan Fakultas Hukum UMT? Untuk angkatan ini belum lagi diputuskan apakah hukum perlindungan konsumen itu menjadi mata kuliah tersendiri atau digabung ke dalam hukum dagang. Tapi untuk berjaga-jaga kita bahas saja ya, walaupun hanya sekilas. Nah, hukum perlindungan konsumen ini sudah ada di Indonesia sejak 1999 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah salah satu regulasi yang dituntut oleh IMF dalam Letter of Intent IMF dengan Indonesia di tahun 1998. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sesungguhnya lahir karena paksaan IMF, gitu. Sebagaimana kita tahu dalam Reformasi Hukum Indonesia itu tahun 1998, di mana Indonesia terdampak krisis moneter terbesar setelah 1965, diiringi dengan kerusuhan rasial, ya, di mana saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa itu ini sejarah kelam Indonesia ya, 98 dieksekusi oleh kaum pribumi ya, mereka yang mengaku kaum pribumi tapi perilakunya itu tidak mencerminkan ketimuran ya, betul-betul pelanggaran hukum besar-besaran, pelanggaran hukum pidana yang sampai sekarang pun tidak terselesaikan. Mengenai sejarah krisis moneter Indonesia tahun 1998, ini generasi apapun generasinya itu harus tahu, ya, harus tahu. Yang sudah pernah terjadi ya. Jadi sejak itu pemerintah Indonesia belajar untuk tidak lagi mengalami krisis moneter seperti di tahun 1998. Pada saat itu Indonesia memang dalam keadaan dan suasana yang chaos. Sembako semua harganya naik, gitu ya. Ketatanegaraan kita kacau balau. Kemudian ditambah lagi krisis global sedunia. Semua negara kena krisis ini ya. Tapi Indonesia tidak bisa bertahan tanpa bantuan keuangan dari lembaga keuangan internasional.
Jadi kita terpaksa minta bantuan IMF. Dan seperti biasa kalau kreditur, IMF ini kan berarti kreditur, kita debiturnya ya, kita yang hutang. Kreditur itu kan berusaha sebisa mungkin untuk menekan negara debitur ini untuk melaksanakan apa yang dia perintahkan. Tujuan dari IMF untuk intervensi regulasi Indonesia itu supaya Indonesia mampu membayar hutangnya ke IMF. Jadi memang IMF punya kepentingan sendiri untuk merombak besar-besaran, untuk mereformasi hukum besar-besaran di Indonesia, supaya Indonesia ini capable untuk membayar hutang ke IMF. Jadi bukan IMF-nya baik hati gitu ya. Wah baik banget ngasih bantuan keuangan, bukan. Dia kreditur, dia punya kepentingan supaya Indonesia mampu membayar pinjaman. Gitu. Maka di selidikilah, ditelitilah Indonesia sampai ke akar-akarnya. Apa penyebab krisisnya? Penyebab krisis moneter Indonesia itu apa? Ini jadi tesis saya ya waktu di Malaysia. Jadi apa kalau MPI hanya mas saya sudah saya jelaskan itu ya. Krisis moneter Indonesia itu kan penyebabnya dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal memang kita tidak bisa, oh ya ada yang belum oke. Kita tidak bisa menghindar karena semua negara kena. Tapi tidak semua negara cadangan devisa negaranya habis. Contoh kita Malaysia. Malaysia itu meskipun juga terpuruk di tahun 1998 karena krisis keuangan global, tapi dia tidak sampai minta bantuan dari pihak manapun. Kenapa? Karena cadangan devisanya cukup. Gitu. Nah, Indonesia tidak cukup. Investor-investor semuanya lari. Kenapa? Karena chaos. Indonesia ya, penjarahan di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, suasana dalam keadaan mencekam, ya luar biasa pada saat itu tuh. Nah, IMF dalam kepentingannya supaya Indonesia ini mampu mencicil pinjaman, mampu membayar pinjaman, dia meletakkan beberapa syarat yang sangat ketat. Jadi terhitung Indonesia IMF itu 4 kali menandatangani letter of intent, syarat-syarat dari pencairan dana bantuan. Namanya sih dana bantuan, padahal itu pinjaman ya. Nah, letter of intent yang pertama, IMF mewajibkan Indonesia harus ada regulasi undang-undang anti korupsi. Kenapa? Karena berdasarkan riset tim IMF, 80% penyebab Indonesia itu sampai habis cadangan devisa negaranya karena korupsi. 20%-nya lagi itu karena undang-undang perbankan kita, undang-undang kepailitan kita, undang-undang lalu lintas devisa negara, undang-undang monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, itu perlu di amandemen semuanya. Gitu. Tapi yang paling krusial, Indonesia pada waktu itu belum punya undang-undang anti korupsi. Walaupun KUHP sudah mengatur ya, KUHP sudah mengatur, tapi sangat tidak cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. Maka IMF mewajibkan itu. Jadi kalau tidak Indonesia tidak membuat undang-undang anti korupsi, IMF tidak mau mencairkan dana. Dan ini bahaya. Nah, jadi dibuatlah ya undang-undang anti korupsi. Dalam undang-undang anti korupsi diwajibkan untuk membentuk pengadilan tipikor. Diwajibkan untuk membuat lembaga negara anti korupsi. Lahirlah KPK. Gitu ya. Jadi pertama kali di Indonesia itu kita punya lembaga anti rasuah. Kalau di Malaysia namanya lembaga anti rasuah. Itu kalau Malaysia sudah sangat lama itu. Sudah dibentuk sangat lama. Ya, Indonesia baru tahun 98 dan itu pun atas paksaan dari lembaga keuangan asing. Jadi cuma kalau IMF mengucurkan dana, tapi Indonesia perilaku korupsinya masih ada, ini nggak selesai-selesai krisis moneternya.
Nah, dana IMF nanti bisa diselewengkan, kan gitu. Nah, kreditur nggak mau, jadi buat dulu undang-undangnya, gitu ya. Nah, selesai undang-undang korupsi. Letter of intent yang kedua, Indonesia diwajibkan, ini kan pencairan dananya bertahap ya, bertahap. Letter of intent yang kedua, Indonesia wajib merevisi, mengamandemen Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa Negara, dan Undang-Undang Kepemilikan. Ini harus diamandemen semua. Karena ini yang 20% tadi menyumbang krisis moneter di Indonesia juga. Gitu ya. Nah, apa saja pasal yang diamandemen itu sudah diatur sama IMF. Karena hutang kita sudah selesai, kita sudah selesai ya. Jadi sudah terpenuhi 4 tahun sejak meminjam itu harus sudah lunas. Kita udah lunas, maka letter of intent bisa dipublish, kita bisa lihat isinya apa. Nah, di situ lengkap tuh, tinggal ketik aja di browsing di internet letter of intent between Indonesia and IMF. Nanti muncul tuh ada 4 letter of intent gitu ya. Masing-masing letter of intent itu ada kewajiban Indonesia untuk membuat undang-undang, kalau belum punya undang-undangnya, kewajiban Indonesia untuk mengamandemen undang-undang tertentu kalau undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya sudah ada, tapi celah-celah hukum dalam undang-undang tersebut menyumbang krisis ekonomi di Indonesia. Jadi harus diamandemen. Ini sudah kita laksanakan semua. Meskipun ya tujuan untuk membuat undang-undang baru, tujuan untuk mengamandemen undang-undang yang lama, itu ya harus dilakukan. Kalau tidak ya dana bantuannya tidak cair kan gitu. Ya. Ya nggak apa-apa, apapun tujuannya, yang jelas hukum Indonesia sejak itu lebih baik. Gitu ya, lebih baik. Parameternya apa lebih baik? Kita mampu melunasi hutang dengan IMF. Itu ya parameternya. Tapi setelah hutangnya lunas, IMF kan sudah nggak ada kepentingan lagi di Indonesia. Ya, 4 tahun IMF itu mengawasi pelunasan pinjaman. Itu kantor IMF itu ada di Bank Indonesia Pusat di Tamrin. Saya wawancara ke situ. Ya. Jadi kalau udah lunas, ya sudah pergi dari Indonesia dan ya terserah Indonesia gitu ya. Nah ini ya namanya kreditur ya, kalau hutangnya sudah dilunasi ya sudah gitu. Dia pergi dari situ. Nah selanjutnya ya Indonesia apakah mau tetap konsisten seperti ketika diawasi oleh IMF atau setelah pengawasnya pergi balik lagi seperti semula kan gitu. Nah ini nanti pembahasannya tersendiri. Nah Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah termasuk ke dalam undang-undang yang harus dibuat oleh Indonesia kalau dana bantuannya mau cair. Jadi sebelum tahun 99 konsumen Indonesia itu tidak ada perlindungan hukum sama sekali. Karena kan undang-undangnya baru dibentuk tahun 99, nomor 8 tahun 99. Nah, tapi patut kita apresiasi juga, meskipun terlambat, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sampai tahun 2016 itu saya masih melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ke kecamatan-kecamatan se-Tangerang Raya. Dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Bayangkan tuh, undang-undangnya udah ada tahun 99, 2016 saya kasih keluar hukum itu masih ada warga Indonesia yang tidak tahu. Oh, ternyata ada ya perlindungan konsumen. Jadi berapa tahun itu ya? Berapa tahun tuh dari 99 sampai 2016? 2017, 18, 19 UMT tidak lagi mendapat mendapat permintaan dari pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan hukum. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin bergilir ya.
UMT, kemudian UPH, terus UNPA misalnya ya, universitas-universitas ya, yang berada dalam wilayah Provinsi Banten. Nah, saya nggak tahu. Tapi harusnya sih masih sosialisasi. Nah, jadi tidak semua masyarakat tahu. Nah, ini merupakan tugas dari kita, dari mahasiswa, semua sivitas akademika UMT untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen Indonesia itu harus tahu bahwa sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Melindungi konsumen dari apa? Dari perilaku curang, perilaku melanggar hukum ya, PMH-nya, perbuatan melawan hukumnya, pelaku usaha. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen. Karena kualifikasi konsumen menurut undang-undang kita dengan kualifikasi konsumen menurut undang-undang di luar Indonesia, di negara lain itu berbeda jauh. Berbeda. Ya. Nah, kita lihat dulu. Undang-undang perlindungan konsumen ini melindungi konsumen Indonesia itu terhadap apa? Yang pertama, perlindungan terhadap barang. Yang kedua, perlindungan terhadap syarat-syarat. Perlindungan terhadap barang artinya perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Jadi kalau konsumen pesan barang, disepakati warnanya merah, tapi yang datang hitam. Nah, ini konsumen mempunyai hak untuk meminta ganti. Dilindungi oleh undang-undang. Gitu ya. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau barangnya ini itu berasal dari pelaku usaha, yang pelaku usaha ini tunduk pada wilayah jurisdiksi negara yang berbeda dengan kita. Contohnya begini, siapa tadi yang bilang? Agung, misalnya Agung Kurniawan. Agung, dia beli teleskop dari Amazon.com. Agung ini warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia, tapi dia beli barang di situs jual beli online berbadan hukum. Amazon ini berbadan hukum ya, berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Amerika. Teleskop ini kan berbagai macam jenisnya, spesifikasinya macam-macam. Agung pilih spesifikasi yang misalnya misalnya lensanya ukuran 20 diameter, misalnya, tapi yang datang 16. Nah, ini bagaimana perlindungan konsumennya? Nah, itu nanti kita akan bahas sampai sana. Ya. Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan apabila konsumennya berbeda wilayah jurisdiksi? Amerika kan punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri juga. Indonesia juga punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kualifikasi konsumen, jenis-jenis konsumen menurut UU PK kita dengan UU PK Amerika kan berbeda. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Gitu. Ya. Kualifikasi konsumen kalau di Indonesia itu adalah konsumen akhir. Siapakah konsumen akhir? Konsumen akhir adalah end user.
pemakai terakhir dari barang tersebut. Kalau UUPK-nya Amerika dan negara-negara common law yang lain, konsumen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen komersial, yang kedua konsumen antara, dan yang ketiga konsumen akhir. Jadi kan berbeda, gitu ya. Itu nanti akan kita bahas bersama. Apa sih perbedaannya komersial consumer, intermediate consumer, dengan end user atau ultimate consumer? Konsumen komersial, konsumen antara, konsumen akhir. UPK kita hanya mengenal konsumen akhir. Pemakai terakhir. Jadi kalau kita beli beras, beli beras lah, ya, beli beras. Beras itu kita jadikan zakat fitrah ke masjid. Kita beli berasnya dalam keadaan baik, gitu ya. Di hari pertama Ramadan kita sudah naruh zakat fitrah ke situ, ya. Ini nanti setelah habis disambung lagi ya. Disambung lagi sampai Pak Undangnya nanya kapan mulai kuliah, gitu ya. Nah, jadi ini saya sudah dapat peringatan. Setelah ini putus nanti kita sambung lagi. Nah, saya kasih gambaran umumnya, ya. Kemudian zakat fitrah itu dibagikan oleh panitia masjid, lupa namanya ya, itu apa namanya, lupa. Oleh panitia masjid itu 2 hari sebelum apa Pak Uda namanya? DKM Bu. Bajis. Lazis, ya. Lupa saya namanya ya. Itu kalau di masjid itu kan ada panitianya tuh. Nah, terus mustahik, orang yang berhak menerima zakat, menerima beras itu dalam keadaan berkutu. Berarti kan end usernya kan pemakai terakhir, bukan kita yang beli. Nah, UUPK itu mewajibkan kalau kita mau komplain ke pelaku usaha, gitu ya, itu harus menyertakan bukti pembelian. Loh, bukti pembeliannya kan sama kita, pembeli. Tapi yang punya hak untuk mengajukan nggak harus gugatan ganti rugi ya, maksudnya kan nggak harus ke pengadilan. Pengadilan itu kan jalan terakhir ya. Nah ini kan kalau UPK itu kan penyelesaiannya di luar pengadilan dulu. Nah itu kan harus menyertakan bukti pembelian. Ya mustahil kan nggak pegang bukti pembelian. Ini celah-celah hukum ya, celah-celah hukum yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan sampai sekarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak pernah diamandemen. Jadi tahun 2015 kalau nggak salah ya, kami dosen-dosen pengampu hukum perlindungan konsumen di seluruh ada 16 PTN PTS ya diundang ke Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen itu untuk memberikan masukan-masukan. Karena kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan dibuatnya terburu-buru. Harus jadi cepat supaya dana bantuan IMF cair. Ya, segala sesuatu yang dibuat secara terburu-buru kan pasti tidak sempurna. Dan memang banyak ketidaksempurnaan di UPK. Itu kami diminta masukan-masukannya. Namanya diskusi terbuka Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya kami memberikan masukan-masukan gitu ya. Ini loh yang harus diamandemen.
ini loh yang berpotensi merugikan konsumen. Ya, tapi kan sampai sekarang ternyata belum juga diamandemen, gitu ya. Ya, ya nggak tahu lah apa sebabnya. Nah, jadi banyak sekali celah hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tapi apapun ketidaksempurnaannya, gitu ya, masih lebih baik daripada tidak punya undang-undang perlindungan konsumen sama sekali. Jadi misalnya ya, kita contoh sederhana aja. Saya beli mesin cuci, tapi mesin cuci itu bukan untuk saya pakai, saya hadiahkan. Jadi sahabat saya mau nikah, saya kasih mesin cuci. Ternyata mesin cucinya bermasalah, gitu kan? Bermasalah. Kalau dalam UPK yang punya hak untuk komplain itu kan end user, konsumen akhir. Ya, komplainnya kan harus menyertakan bukti pembelian. Ya apa iya sahabat saya terus bilang ke saya, itu dong bukti pembelian mesin cucinya, soalnya ini mesin cucinya baru dipakai 3 kali rusak. Ya, budaya Indonesia kan nggak begitu. Nggak mungkin dia akan menghubungi saya. Dia pasti akan perbaiki sendiri. Mau pakai garansi, ya garansinya kan harus menyertakan bukti pembelian. Itu ya. Nah, itu salah satu perbedaannya. Kalau di negara-negara common law, itu kan semuanya itu konsumen. Mau yang beli, mau yang make, mau yang beli untuk usaha lagi, itu semuanya punya hak untuk mengajukan ganti rugi apabila benda yang dia beli tidak berfungsi dengan baik, atau rusak, atau busuk, bocor dan lain-lain. Itu ya, itu apa namanya? Ini tinggal berapa menit lagi nih? Ada tulisannya nggak ya di situ? 4 menit masih bisa. Nah, jadi itu sekilas saja gambarannya seperti itu. Cuman sebagai orang hukum kan kita tidak boleh ya, tidak boleh apa namanya? Hanya menggunakan satu undang-undang sebagai dasar hukum kita untuk mengajukan gugatan, bukan ya nggak usah gugatan lah, untuk mengajukan komplain ke pelaku usaha. Kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen UPK ini belum sempurna, ya kita bisa cari dasar hukum yang lain kan gitu. Ya, nah jadi Ya Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan Pak Huda. Nah ini kalau hal suatu barang yang memang apa namanya panjang prosesnya nih seperti motor ya Bu ya. Ya. Motor merek Honda. Nah, satu perusahaan memproduksi motor. Nah, setelah diproduksi lari ke dealer. Nah, dari dealer biasanya kan ada dealer kecil juga, dari dealer besar ke dealer kecil. Ya. Nah, dari dealer kecil melakukan biasanya kredit ke konsumen. Ya. Nah, ada kejadian nih motor tidak sempurna lah, ada kerusakan baik di mesin ataupun di bodi. Ini si konsumen pemakai ini klaimnya kemana? Ke dealer kecil, ke dealer besar, atau langsung pemilik merek? Gitu Bu. Ya. Ini end user ya, maksudnya dia yang beli, dia yang pakai. Betul ya. Bu. Ya. Maka dia bisa jadi begini.
saya ini cacat tersembunyi. Kita bedakan dulu cacat barang yang terlihat di luar dengan cacat barang yang tersembunyi. Karena cacat barang kecacatan tersembunyi pada barang itu bisa saja ketika kita inrayan itu kan wajib ya kalau mau beli kendaraan, nah itu bisa saja itu tidak terdeteksi oleh kita, tapi setelah kita tanda tangan perjanjian jual beli atau perjanjian jual beli ternyata ada cacat tersembunyinya. Nah, untuk cacat yang terlihat di luar, konsumen memang nggak bisa mengajukan komplain karena dia terlihat di luar. Ya, sepatutnya itu memang konsumen harus sangat teliti ketika membeli barang. Tapi untuk cacat tersembunyi itu menjadi kewajiban dari ini. Kita beli motor, di mana kita beli motor itu? Siapa yang bersepakat dengan pembeli? Jadi kalau di situ yang bersepakat dengan pembeli dealer kecilnya, yang punya kewajiban untuk mengganti catat tersembunyi itu. Nah, biasanya kalau dealer kecil itu dia akan bekerja sama. Dia udah ada tuh, sudah ada resmi. SOP-nya sudah ada. Jadi kalau catat tersembunyi memang tidak ada